Selamat pagi Pak Marcel. Pada video presentasi ini kami akan mempresentasikan tugas analisa perancangan perusahaan kelompok kami dengan merancang perusahaan PT Indonesia Sehat yang merupakan perusahaan hidroponik. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Stefan Ronaldo, lalu terdapat Alando Wijaya, Bobi Sri Haryanto, dan Winston Jaya Nugraha Husada. Next. Ya, ini ide dasar bisnis kita. Jadi ide itu kita berdasarkan dari berita. Jadi dari berita tersebut diperoleh banyak 93,5% masyarakat Indonesia kurang makan sayur dan buah. Terus sebanyak 34,2% pengeluaran itu digunakan untuk membeli makanan dan minuman jadi di perkotaan. Terus makanan dan minuman itu banyak menggunakan bahan kimia seperti pengawet, pemanis, perisa, dan bahan kimia lainnya. Terus dari bahan kimia yang dipakai tersebut dapat menyebabkan penyakit seperti obesitas, kanker, dan lainnya. Oleh karena itu kayak menyebabkan kesadaran dari warga Indonesia sendiri untuk menghindari penyakit dengan makan makanan yang sehat. Next. Terus ini solusinya itu kita ingin mendirikan PT Indonesia Sehat ini untuk menyediakan berbagai makanan sehat seperti sayuran sehat. Sayuran sehat itu seperti sayuran hidroponik yang ditanam menggunakan media air sehingga bebas dari hama dan bebas pestisida. Terus kandungan dari sayuran hidroponik ini juga melebihi dari sayuran pada umumnya, sehingga dapat menjadi suatu pilihan dalam menjalani gaya hidup yang sehat. Next. Terus ini analisa pastel kita. Next. Dalam pendanaan, dikarenakan dalam kelompok ini terdapat individu yang dapat dikatakan memiliki keuangan yang mapan, sehingga pendanaan PT Indonesia Sehat ini menggunakan modal sendiri. Next. Selanjutnya dari penjabaran Winston tadi, kita bisa buat visi dan misi perusahaan kami. Visi kami itu adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia, dengan misinya adalah memenuhi kebutuhan pangan nasional, dan kedua adalah membangun perusahaan dalam bidang pemasok sayuran berkualitas tinggi dan bebas dari pestisida. Next. Lalu ini ada bisnis model kapas kami. Pada kesempatan ini saya tidak menjelaskannya, karena seluruh bagian dari bisnis model kapas ini sudah dijelaskan oleh setiap individu dari kelompok ini. Next. Lalu dari segi marketing, saya akan menjelaskan dua bagian, yaitu 4P dan STP. Ini untuk 4P-nya. Pertama adalah produk. Produk yang kita jual itu adalah sayuran hidroponik yang memiliki harga murah, bernutrisi, dan segar. Jadi produk ini akan dijual secara retail dan grosir. Lalu untuk place, kita akan menjual produk ini secara online dan offline. Untuk promosi, kita akan memberikan bonus untuk pembelian sejumlah produk dengan jumlah tertentu. Lalu untuk price, kita akan membuat harga produk yang kita jual lebih murah dibanding harga pasaran, tapi untuk ditujukan untuk masyarakat menengah ke atas. Next. Untuk STP, itu pertama ada segmentasi. Segmentasi kita lakukan secara geografis dan demografis. Untuk geografis difokuskan kepada masyarakat di Jakarta, sementara untuk demografis itu difokuskan kepada masyarakat menengah ke atas. Untuk target, kita menuju kepada masyarakat perkotaan yang memiliki pendapatan menengah ke atas, tapi ingin hidup sehat dengan mengkonsumsi sayuran hidroponik. Lalu terakhir ada positioning, kita memposisikan perusahaan kami sebagai perusahaan yang menyediakan produk yang segar, bernutrisi, dan murah untuk masyarakat Jakarta yang ingin hidup sehat dan tersedia berbagai jenis sayuran yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Next. Nah, ini merupakan proses bisnis dari PT Indonesia Sehat, dimulai dari purchasing, yaitu pemesanan kebutuhan variabel seperti bibit, pupuk cair, dan sebagainya. Nah, setelah barang dibeli, barang sampai dan menuju pada warehouse. Di warehouse sendiri terjadi melakukan pengecekan. Jika barang yang tersebut dicek ada pesanan yang salah, maka proses tersebut kembali ke bagian purchasing untuk ditukar atau beli kembali. Jika pesanan tidak ada yang salah, proses tersebut akan lanjut ke bagian operasional, yaitu proses penanaman hidroponik, lalu perawatan tanaman, dan apabila sudah bisa dipanen,
tanaman akan dipanen. Jika tidak, akan dilakukan perawatan hingga tanaman tersebut bisa dipanen. Nah, setelah tanaman sayur telah dipanen, melakukan packing, dan setelah packing melakukan pengiriman di bagian logistik dan pencatatan hasil penjualan dari penjualan sayur tersebut. Nah, spesifikasi kualitas produk kami yaitu sayuran yang akan dijual memiliki warna cerah dan tidak terdapat warna kuning dan coklat. Sayuran memiliki daun yang masih segar dan kuat dan tidak layu. Daun tidak terdapat bercak-bercak, sobek dan tidak berlubang, tidak berbau. Pemasangan solasi sayur melekat pada baik pada sayur, sehingga sayur tidak mudah lepas jika diikat dan dijual. Ini time schedule produksi kita. Kita mulai dari bulan Januari tahun 2021. Di sini, karena bulan Januari itu kita mulai bisnis, jadi bulan Januari itu kita hanya menanam, belum bisa dipanen. Nah, untuk caisim, sawi putih, dan bayam, itu masa tumbuhnya adalah 4 minggu, sehingga kita bisa panen pada minggu keempat. Untuk selada kita bisa panen pada bulan Februari minggu pertama, dan kangkung kita bisa panen pada minggu ketiga. Kita panen segini dengan asumsi 25.000 bibit ditanam per jenis sayur per minggu, yaitu satu bulannya sebanyak 100.000 bibit per jenis sayur yang ditanam. Rencana produksi. Sayur dapat dipanen sesuai durasi pertumbuhan masing-masing jenis sayur. Kangkung panen sebanyak 25.000 pada hari ke-30 setelah penanaman. Caisim, sawi putih, dan bayam masing-masing panen sebanyak 25.000 pada hari ke-40 setelah penanaman. Selada panen sebanyak 20.000 pada hari ke-50 setelah penanaman. Sehingga mulai sejak pertengahan bulan kedua, setiap jenis sayur akan panen sebanyak 25.000 per minggunya. Pemilihan 5 jenis sayur tersebut dikarenakan sayuran tersebut tergolong umum dikonsumsi oleh masyarakat dan penanaman dengan media hidroponiknya tergolong mudah. Estimasi limbah pembuangan. Limbah yang dihasilkan dari penanaman hidroponik hanya terdapat pada tanaman yang gagal panen, karena setiap hari tanaman dirawat dengan baik, sehingga kemungkinan tanaman itu gagal panen adalah kecil. Limbah akan dikumpulkan terlebih dahulu hingga mencapai kapasitas maksimal truk. Jika apabila limbah sudah terkumpul, kita akan memesan truk untuk mengambil limbah tersebut, yaitu sebesar 150.000 per truk pickup dari sumber olx.com. Bahan baku yang kita perlukan adalah tanaman itu sendiri, 5 sayuran, pupuk hidroponik, obat hama, dan solasi sayur, dengan total harga sebesar 21.950.000. Untuk perlengkapan kita memerlukan pompa air, selang air, tangki air, pipa PVC, pot hidroponik, timbangan, ember, pipa PVC penyangga, pisau, rock wool, dan kanopi dengan total 2.097.350.000. Selanjutnya keterangan peralatan. Setiap pipa PVC hidroponik panjang 1 meter untuk 20 tanaman. Setiap kanopi digunakan untuk 40 pipa PVC. Setiap kanopi menggunakan 8 pipa PVC untuk penyangga pipa PVC hidroponik. Setiap sisi kanopi terdapat 10 pipa PVC hidroponik yang disusun menjadi 2 kolom dengan 5 susun pipa PVC masing-masing kolom. Di sini adalah biaya utilitas, yaitu kita menggunakan biaya listrik. Biaya listrik dengan harga satuan Rp1.457 dengan lama penggunaan 24 jam. Di sini pompa air yang kita gunakan itu aktif terus selama 24 jam. Dengan jumlah kWh per hari sebanyak 3.000. Dengan total biaya per bulan adalah 131.130.000. Di sini ada jadwal pemesanan dan pengiriman peralatan pada awal minggu pertama bulan Desember 2020, karena usaha akan beroperasi pada awal bulan Januari 2021. Jadwal pemesanan dan pengiriman bahan seperti bibit, pupuk, dan plastik untuk pertama kali pada minggu ke-4 Desember 2020. Setelah pemesanan dan pengiriman seluruh bulan dilakukan pada minggu ketiga setiap bulannya, untuk mengantisipasi tidak terjadi keterlambatan penanaman. Ini merupakan biaya tahunan material perkiraan. Asumsi penggunaan peralatan adalah 5 tahun, dan khusus rock wool penggunaan peralatan hanya selama 1 tahun. Dengan total biaya tahunan sebesar Rp486.270.000. Berikut perkiraan biaya tahunan bahan baku dan utilitas sebesar Rp1.895.358.000. Ini ada teknologi yang dibutuhkan, terdapat handphone,
yang berfungsi untuk mengiklan, terus ada instalasi internet, instalasi listrik, terus AC untuk kantor, terus telepon kantor, stop kontak outdoor yang digunakan untuk menyalakan pompa, terus laptop, ada lampu outdoor sehingga di saat malam hari tetap ada cahaya, terus stop kontak dan kabel telepon, colokan telepon, terus surat izin perdagangan dan CCTV dan instalasi. Terus ini biaya investasi dari teknologi tersebut, ya ini jumlahnya itu sesuai dengan kebutuhan dari pekerja kita, dari jumlah ruangan dan sebagainya. Next. Terus biaya per bulan teknologi yang tersebut, misalnya dari iklan tersebut kita per bulannya itu sebesar 1.560.000. Terus untuk internet dan telepon sebesar 315.000, listrik AC dan lampu 1.940.000-an, dan untuk servis AC dari 6 AC tersebut harga per bulannya 390.000. Terus iklan yang kita gunakan itu menggunakan YouTube dan Instagram. Next. Kemudian terdapat lokasi usaha yang akan digunakan oleh kami, yaitu letaknya di Rawabuaya, Cengkareng, DKI Jakarta. Pemilihan lokasi usaha ini dikarenakan akses dari transportasi yang mudah karena letaknya berada di dekat dengan tol, dan juga harga sewa yang murah dibandingkan dengan lahan-lahan yang ada di sekitar Jakarta Barat tersebut. Dengan harga sewa sebesar 330 juta rupiah, dengan luas tanah sebesar 2.000 meter persegi dan memiliki sertifikasi hak milik. Next. Kemudian ini adalah layout usaha, di mana layout usaha ini mencakup kantor, planting area, dan juga truk sebagai alat transportasi kami. Next. Kemudian ini adalah biaya-biaya yang terkait dengan usaha, seperti sertifikasi halal, BPOM, notaris, di mana sertifikasi halal itu memiliki biaya sebesar 2 juta rupiah, kemudian ada biaya BPOM sebesar 1 juta rupiah, dan juga biaya notaris sebesar 2.450.000 rupiah. Next. Kemudian ini adalah waktu pembuatan dari sertifikat tersebut, di mana untuk membuat sertifikat halal membutuhkan waktu kurang lebih 75 hari. Kemudian untuk membuat dokumen BPOM kurang lebih memakan waktu 10 hari. Next. Nah, berikut struktur organisasi dari PT Indonesia Sehat. PT Indonesia Sehat sendiri untuk satu pabriknya itu dipimpin oleh Head Plantation. Head Plantation sendiri dibantu oleh HRD untuk mengurus pekerjanya. Nah, di sini ada 5 manajer yang utama, yaitu manajer purchasing memiliki staff, manajer warehouse memiliki supervisor warehouse dan staff. Manajer operasional dibagi menjadi 2 bagian, yaitu supervisor plantation dan supervisor quality control yang masing-masing memiliki staff pribadi. Kemudian ada manajer logistik, yaitu memiliki supervisor logistik dan staff. Manajer marketing memiliki supervisor dan staff. Sini merupakan persyaratan keterampilan staff untuk bekerja di perusahaan kami. Untuk head plantation, HRD, manager purchasing, manager warehouse, dan supervisor warehouse. Lalu ada manajer operasional, supervisor plantation, supervisor quality control, manajer logistik, supervisor logistik, manajer logistik, dan supervisor sales. Nah, ketersediaan tenaga kerja sendiri, proses perekrutan tenaga kerja di lapangan untuk kantoran dimulai dari bulan September hingga Oktober 2020. Bulan November dan Desember 2020 dilakukan training terlebih dahulu untuk karyawan lapangan karena proses penanaman sangat penting dan perlu keterampilan khusus. Bulan Desember akan dilakukan training untuk karyawan kantoran. Karena perusahaan akan dimulai pada tahun 2021 Januari, pelatihan diperlukan bagi setiap karyawan agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Perencanaan jumlah tenaga kerja, head plantation terdiri oleh 1 orang, HRD 1 orang, manajer purchasing 1 orang dengan 2 staff, manajer warehouse 1 orang, supervisor warehouse 1 orang dan 2 staff,
manajer operasional 1 orang, supervisor plantation 2 orang, dan supervisor quality 5 orang, staff plantation 50 orang, yaitu yang mereka yang bekerja di lapangan, manajer logistik 1 orang, supervisor logistik 1 orang, dan staff 5 orang, manajer marketing 1 orang, supervisor sales 1 orang, dan staff 2 orang. Kemudian terdapat timeline, di mana timeline ini akan berisi aktivitas selama 1 tahun ke depan, dimulai dari bulan Oktober 2020 hingga Desember 2021, di mana timeline ini dimulai dari pembuatan bisnis model dan penentuan market hingga ke evaluasi finansial dan ekonomi. Next. Kemudian ini adalah biaya persiapan opening atau launching, di mana biaya-biaya ini meliputi gaji karyawan yang diperlukan saat launching perusahaan ini, di mana gaji karyawan ini sesuai dengan UMR DKI Jakarta. Next. Kemudian ada biaya persiapan pemasaran. Biaya pemasaran produk ini dapat ditekan seminimal mungkin karena kita menggunakan media sosial sebagai tempat untuk memasarkan produk. Kemudian ada biaya tambahan seperti pembuatan video seperti company profile dan product information sebesar 3 juta rupiah. Next. Selanjutnya adalah proyeksi penjualan. Angka-angka di sini itu didapatkan dari seluruh penjelasan yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Tapi dalam proyeksi penjualan ini, kita juga memiliki beberapa asumsi. Pertama adalah inflasi, kita anggap inflasinya per tahun adalah 5%. Kedua ada kenaikan jumlah penduduk Jakarta itu 0,72%. Lalu market size penduduk Jakarta ada 1,625 juta orang. Dan kita anggap market share perusahaan kami adalah 10%, yaitu sekitar 162.000. Dari sebuah asumsi tersebut, kita bisa buat proyeksi penjualan. Yang bisa Bapak lihat dari tabel sebelah kanan ini. Di sini kita proyeksikan sampai 10 tahun ke depan. Next. Terakhir adalah financial dan economic evaluation. Kita menggunakan 4 perhitungan, yaitu ada NPV, payback period, BEP, dan IRR. Pertama untuk NPV, kita mendapatkan nilai dalam waktu 10 tahun. Keuntungan kami adalah 192 miliar. Untuk payback period itu kita akan balik modal dalam waktu 0,168 tahun. Untuk BEP, kita butuh menjual 167.000 produk untuk bisa balik modal, dan IRR kita ada 523%. Dari seluruh perhitungan ini, kami bisa dapat simpulkan kalau usaha ini layak untuk dibuat karena sangat menguntungkan sekali. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.